Pulsa berapa? Pulsa 10.000 aja. Boleh minta nomornya? Apa pula pakai nomor? Apa pula pakai nomor? Apa pula pakai nomor? Pemirsa, video yang satu ini menjadi perbincangan publik setelah beredar di media massa. Ada yang menyebut video itu lucu, ada pula yang geram setelah menyaksikan ulah ibu yang hendak membeli pulsa. Apa saya udah punya suami, ha? Loh, Ada. loh, Isi pulsa bang. apa? Isi pulsa. Pulsa berapa? Pulsa 10.000 aja. Boleh minta nomornya? Apa pula pakai nomor? Kocak memang, perhatikan saja, seorang perempuan datang dan langsung mengungkapkan akan membeli pulsa. Pemilik toko pulsa pun menanyakan nomor HP yang hendak diisi pulsa. Namun entah mengapa perempuan itu terkejut dan tak lama kemudian menolak memberi nomor HP-nya. Aku nggak tahu. Aku ini udah punya suami. Ya bukan gitu, ibu kan mau isi pulsa. Nggak. Loh, jadi gimana? Kita mau tulis nomor di sini loh. Nggak. Aku pengen pakai nomor. Loh, jadi Kalau suami itu nanti abang ya. nggak gitu, saya pun udah punya istri loh. Banget, kocak banget, ngakak banget saya lihatnya. Mungkin ibu itu tinggalnya di planet Mars kali ya. Dia baru jadi alien, baru jatuh ke Indonesia, pas di depan tukang itu dia mau ngisi pulsa kali tuh. Jadi marah-marah dimintain nomor handphone. Kocak banget. Padahal dia tahun 2024. Kalau misalnya mau ngisi pulsa kan pasti harus ada nomornya. Nah itu ibu nggak ngerti tuh. Kali handphonenya baru dapet apa gimana, makanya dari planet Mars kali. Selain terkejut, si ibu juga curiga pemilik toko sehingga ia terdiam sejenak dan menanyakan maksud dari meminta nomor telepon. Si ibu dengan entengnya mengaku sudah punya suami agar orang yang menanyakan nomor teleponnya diam. Usai mengomel, si ibu melenggeng pergi dan tak jadi membeli pulsa. Loh, Apa saya udah punya suami, ha? loh, Ada. loh, Isi pulsa bang. apa? Isi pulsa. Pulsa berapa? Pulsa 10.000 aja. Boleh minta nomornya? Apa pula pakai nomor? Aku nggak tahu. Aku ini udah punya suami. Ya bukan gitu, ibu kan mau isi pulsa. Nggak. Loh, jadi gimana? Kita mau tulis nomor di sini loh. Nggak. Aku pengen pakai nomor. Loh, jadi Kalau suami itu nanti abang ya. nggak gitu, saya pun udah punya istri loh bu. Nggak. Kalau loh, Loh. ibu punya suami, saya punya istri loh. Saya kan butuh nomornya. Loh, jadi gimana saya mau ngisi pulsa? Loh, Apa saya udah punya suami, ha? loh, loh, nggak bisa gitu lah bu. Ibu, gaul dikit bu. Mungkin ibu kelamaan kali di planet Mars. Kalau ibu jalan-jalan ke sini, ke bumi nih bu. Lihat bu, kalau namanya pulsa itu harus pakai nomor. Kalau nggak ada nomornya mana bisa. Si abang itu apa mau ngisiin pulsa ibu. Ya bu ya. Dito Percussion menjadi salah satu artis yang mengikuti turnamen olahraga selebriti Indonesia. Suami Ayudhya Bing Slamet itu mengikuti cabang olahraga renang dan estafet. Bangganya, Dito yang ditemui sukses menyabet medali emas alias juara 1 mengalahkan selebriti lainnya.
hari ini seru banget olahraganya juga. Ini first time gua ikutan HIIT training kayak gini. Biasanya memang maraton, Ironman, tapi nggak pernah pakai weight yang berat gitu. Tadi super berat dan cepet banget. Jadi kayak lelah sekali, tapi seru, tapi nagih. Mau lagi sih. Yeah. Seru. Cross training ya namanya. Iya, cross training. Iya. Dan menang juara 1. Gila. Siapa berani lawan saya? Jadi sombong. Dari segala bidang olahraga selalu juara ini. Alhamdulillah. Jadi emang konsistensi. Iya nggak ya? Ini juga jadi ikutan. Gara-gara saya olahraga dia jadi ikutan. Kemenangan pemilik nama Muhammad Pradana Budiarto ini dalam cabang olahraga renang bukan tanpa alasan. Dito dan Ayudhya mengungkapkan jika tak mudah bagi Dito menjadi nomor 1, mengingat para selebriti lawannya cukup tangguh. Kalau fokus lagi maintain aja, tetap ikut kayak race Ironman, triathlon lagi, maraton lagi, terus lagi juga fokus nemenin Ayudhya buat half maraton. Jadi nanti tahun ini dia mau ikut half maraton. Jadi ya support aja gitu sih. Jadinya dia loh by the way. Jadi kalau yang hit gitu. Jadi tuh ya lumayan tertular sih. Tapi karena kan yang namanya ibu-ibu ya, pasti kita baru bisa mulai tuh pas misalnya udah selesai nyusuin, udah selesai ngelahirin gitu. Jadi waktu kemarin pas abis nyusuin terus kayak pandemi, saat yang tepat banget kayaknya ya buat memulai olahraga. Terus ya udah akhirnya jadi ketagihan sampai sekarang sih gitu. Seru. Kalau ada satu olahraga pasti langsung cepet. Gue gak mau kalah. Jadi misalnya kalau di rumah Kompetitif gitu, ya, kompetitif. Kamu mau ngapain? Aku mau lari. Aku mau ikut ke sebelah gitu. Kayak gitu. Jadi udah mulai Iya gitu. juga ya, iya. Dito mengungkapkan jika ia memang sudah mempersiapkan momen ini sejak lama. Itu sebabnya Dito rela berolahraga dan menjaga pola hidupnya, terutama soal makanan. Dito yang kini semakin cinta olahraga tetap saja tak menyangka akan menang. Ini kayak kamu olahraganya apa deh? Soalnya nanya ntar alatnya dipakai nggak gitu. Iya. Cuma satu di rumah, treadmill atau segala macam. Jadi kita nggak mungkin berduaan bareng pakai Iya. treadmill. Nggak mungkin latihannya sama sehari. Yang penting satu ruangan bareng gitu biasanya. Karena dia udah kayak oh ya udah gitu. Kayak Maraton tuh oh ya udah buat dia kayaknya latihan aja gitu iya. ya. Enggak, soalnya aku lagi challenge Challenge badannya. diri. Badannya tuh challenge pengen lebih lama lagi olahraganya. Jadi yang aku perluin tuh sekarang kayak bisa nggak ya finish di bawah 10 jam, bisa nggak finish 10 jam gitu. Jadi lebih kayak kalau olahraga maraton, aku udah pernah finish di beberapa maraton, jadi kayak aku harus challenge lagi supaya nggak bosen. Itu dia salah satu tips dari saya, supaya kamu nggak bosenan buat olahraga. Challenge terus. Challenge terus. Meraih medali emas bukan menjadikan Dito bermalas-malasan untuk olahraga. Bersama dengan istrinya, ia mengaku rutin melakukan olahraga, selain untuk bertanding, olahraga juga untuk kesehatan tubuh. Satu aja lah. Capek, oi. Satu aja dengan mungkin maraton-maraton yang hanya untuk dia tuh hanya latihan Ya, gitu ya. maratonnya buat latihan, jadi bukan buat cepet-cepetan gitu, enggak. Yang penting ikutin event-event di Indonesia, pengen sih muter Indonesia, ketemu teman-teman dari berbagai daerah gitu, pengen ngelihat animoy lagi gila banget olahraga, gokil. Sweden nanti 17 Agustus, tungguin. Aku pengen ngibarin bendera Indonesia di luar negeri Di 17 Agustus. Di 17 Agustus itu. Ayo, ada yang mau ikut dari tim? Nah, untuk meliput, tolong diliput ya. Persiapan. Latihan seminggu itu minimal 11 sampai 15 jam. Terus sehari race. Jadi 6 hari aktif. After itu nanti volume latihannya makin meningkat sampai bulan Agustus. Selebritas Clara Sinta mengaku lega bisa menunaikan ibadah umroh. Clara mengaku jika perjalanan umroh ini merupakan keinginannya yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia bisa kembali bersujud di rumah tanah suci Mekah.
Hai, assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini aku baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta, mau persiapan untuk berangkat umroh pertama kalinya bareng keluarga dan anak aku. Gitu. Persiapannya udah mateng, alhamdulillah, dan exciting banget mau berangkat umroh kali ini karena bareng anak pertama kalinya. Clara yang ditemui di bandara jelang keberangkatannya ke Mekah, Clara merasa senang lantaran umroh kali ini untuk pertama kali bersama dengan anaknya. Sehingga ia melakukan persiapan khusus. Selain itu, Clara juga sudah mengajarkan kepada anaknya soal umroh dan cara beribadah yang baik. Nah, persiapannya pasti ya berbeda ya sama orang dewasa. Yang pasti yang paling utama aku siapin alat-alat untuk safety-nya dia. Aku siapin tali strap gitu loh buat anak aku. Jadi nanti bisa diikat di sini dan di pergelangan tangan anak aku. Karena selama di Mekah itu kan banyak sekali orang ya. Dan kita khawatir banget kalau misalnya anak aku nanti terpisah dari rombongan atau dari aku. Jadi aku udah pakai tali strap. Dan berbagai snack ya. Kino iya? Banyak snack, banyak jajan, banyak mainan ya. Dia itu kayak masih bingung umroh itu apa. Nah, aku udah jelaskan itu ibadah. Ya, Terus aku tahu. Itu syahadat. oh iya itu syahadat. Dia masih belajar juga gitu. Jadi aku udah jelasin kita bakal umroh ya. Nanti di sana ada rukun umroh yang terakhir mau diapain nak? Mau di tahlul. Iya mau dibotakin. Pinter nanti biar didoain Rasulullah. Loh gitu. Iya. Irene takut nggak betah di pesawatnya karena ini kan long trip. Terus paling takut nanti nyasar, tapi insya Allah enggak ya, karena kita doain yang terbaik. Semoga nggak ada nyasar, jangan lari jauh-jauh ya dari mami ya. Clara Sinta juga menjelaskan agenda selama di Mekah. Selain melakukan perjalanan religi, Clara mengaku akan melakukan olahraga berkuda. Itu sebabnya Clara tak segan menunjukkan bawaannya. Kebetulan karena aku anaknya simple, jadi di tas aku tuh nggak banyak bawaan. Cuman ada dompet, ada kacamata, terus ada lip tint untuk touch up, terus ada AirPods, terus ada ini yang nggak boleh lupa setiap kali kita mau ibadah umroh ataupun kita pergi ke tempat manapun. Ini zikiri, biar selalu ingat. Clara menjelaskan soal hajat dan ada doa-doa khusus yang dibawa dalam umroh kali ini. Salah satunya dia meminta doa untuk segera mendapat jodoh. Benarkah demikian? Semuanya, aku Clara Sinta. Hari ini aku mau berangkat bareng anak dan keluarga aku. Nah, hari ini aku mau minta doanya sama kalian untuk kelancaran ibadah umrohnya selama di sana. Dan pastinya aku juga mendoakan siapapun yang menonton ini pemirsa, nanti bakal dipanggil Allah juga untuk umroh. Ini ada tangga, hati-hati lah. Papa ngeliat. Enggak. Lihat, ya udah aja, ya step atas, Papa. Ada lagi ya? Ya, jalan terus, Papa. Jalan terus. Ya udah. Ya udah, Papa buka deh. Inilah detik-detik kejutan yang sudah disiapkan Titi Kamal dan keluarga untuk suami tercintanya, Christian Sugiono. Lelaki blasteran Indo-Australia itu ditutup matanya sambil berjalan diiringi ibu kandung dan mertua serta anak-anaknya. Dan kejutan pun tiba. Kaget. Oh, gini. Sini tangannya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Betapa bahagianya Sugiono ketika mendapatkan surprise kecil dari keluarganya. Di usia 43 tahun ini sudah banyak capaian hidup. Sebuah miniatur tenda dan kue kecil seolah menjadi tanda jika ia mulai betah berteduh bersama keluarganya membangun impian. Maklum sebagai pengusaha yang banyak bergelut di berbagai bisnis termasuk properti, Titi tahu apa kado yang begitu berharga bagi sang suami. Iya, makasih. Meski sempat diterpa isu tak sedap, pasangan yang sudah mengayuh biduk rumah tangga selama lebih dari 10 tahun ini, toh nyatanya bisa melewati masa pelik. Belakangan Sugiono lebih sering membangun kebersamaan dengan keluarga kecilnya, termasuk makan malam bersama maupun plesiran ke luar negeri. Lantas benarkah di usia ke-43 tahun, kematangan Sugiono sebagai ayah dan suami semakin mapan? Benarkah masih ada banyak impian yang masih akan terus dikayuh? Atau sudah merasa sudah cukup kecuali tinggal memikirkan masa depan anak-anaknya? Iya sih, waktu itu emang ngerasa dia pinter. Baik juga jarang banget didapetin yang orang sebaik dia gitu. Cie. Bukan orangnya diomongin. Dia daripada ngomong di belakang kan. Jadi baik, jarang banget ya aku dapetin kayak gitu. Maksudnya yang dia udah tahu nih visi ke depannya. Gue mau gini. Oh ya kan biasanya kan kalau ketemu cowok ya udah mungkin secara materi dia lebih berkecukupan gitu kali ya. Mungkin kita lihat ini lebih bagus buat masa depan. Tapi kalau dianya juga nggak terlalu smart atau visi-visi ke depan, iya nggak terlalu pekerja keras banget. Kita juga kan agak males kan gitu. Jadi kayaknya semuanya udah ada di Tian sih gitu. Saat Titi sukses memberi surprise untuk ulta sang suami, komedian Sule dan putrinya, Putri Delina, juga sukses memberi kejutan wah untuk Shantika, wanita yang belakangan santer diisukan dekat dengan Sule. Sebuah restoran mewah berikut hadiah disiapkan Putri dan Sule. Sedang makan daging. Sebelum kita ke Jepang ya? Sebelum kita ke Jepang. Ya nanti di sana nggak lama pulang. Kita lagi nunggu emas sama Dede dan lain-lain. Biar makannya rasa. Makanya jangan menyepelekan orang tua tuh gini ya. Happy birthday. We love you.
Sule tampak bahagia, begitupun Shantika. Tante manis asal Pasundan ini raut wajahnya terus berbinar bahagia. Apalagi di ultahnya kali ini, Sule sengaja mengundang ibunya dari Bandung spesial sebagai kado untuk Shantika. Jika kedatangan sang Bunda sebagai kado kejutan, bisa jadi akan ada kado kejutan yang lebih indah untuk Tante Shantika. Lantas mungkinkah kado itu berupa pinangan sang Duda? Tumben pan iya tah. Pada ulang tahun. Biasa lagi Tara kan? Biasa lagi kan? Aku iya daik nama. Nah, selieur kada iya. Mas guys, yuk. Kado terindah tuh ya mah. Oh, ningali. Aman pan geus ge mah mah ngaluarkeun kado ieu mah. Beda teh Mak. Alhamdulillah. Ya, sejak bercerai dari Natalie Holscher tahun lalu, masa depan asmara Sule seolah terombang-ambing. Ia hidup dalam getir kesendirian. Meski segalanya ada, namun apa artinya harta tanpa kehadiran cinta? Semua akan terasa hampa. Apalagi usia akan terus menggerogoti perjalanan Sule. Lantas mungkinkah Sule akan segera mengakhiri kehampaan cinta sebelum usianya mendekati senja? Nah, Mak ente ngucapkeun happy birthday mah nyanyi biasa lo. Happy birthday to you. Tumben banget gitu kan. Surat lah. Nah, geus beres tugas teh nama lah. Oh. Iya, Oh. Sok ngomong atuh, iye, selamat ulang tahun gitu. Panjang umur. Dan selalu disemaam di nama. Ngaluarkeun oke. Ngaluarkeun kan. Isinya mana? ada tomat. Puasa. Nahan wae. Masa es jeriuk atuh. Ini sate ya. Aduh, sampai oh iya. Terus alhamdulillahnya namanya tos dugi ka dieu tah. Bade dugi deui ka Bandung ya teh. Di dia anterin kado doang. Selama perjalanan hidup can pernah ningali kohag pasea Berantem gitu. pasea gede banget. Nu katempo ku aku mah usaha jeung usaha. Jadi nggak tahunya berarti kayak si Mas sama si Abah teh berantem nggak awalnya? Tidak pernah lihat. Wih, keren. 11. Itu contoh yang baik. Ngobrolnya si Abah gitu ya, Bah. Ai kasih mah teh Abah teh teu bosen gitu ya. Nah. Oh iya bosen. Oh iya. Mun bosen kumaha? Dengan di awewe. Oh, naon cenah dengan awewe ke centang tuh. Nah. Centang tuh nyahan ciga si mah. Yes, cia. Jeung si mana ge tara Beuki heureuy. da si Abah pan namun misalkan lagi badagang baso toel awewe teh. Ada kunci emak tapi na bari heureut.
Tapi heureuy. Gitu. Cuma ya itu ya berkesan teh selama hidup jangan pernah lihat berantem. Keren. Inilah detik-detik rombongan pengantar jenazah terhenti di sekitar lampu merah Jalan Poros Zipur, Monconglo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Karena menunggu laju ambulans lewat, rombongan pengantar yang menggunakan motor itu menimbulkan efek berisik karena menggunakan knalpot bronx. Warga sekitar sempat menegur. Tapi tak terima rombongan tersebut kemudian menyerang warga. Warga sekitar pun berbalik menyerang. Ya, menanggapi video viral di mana rombongan ambulan pengantar jenazah menyerang warga ketika mereka tidak diterima, ditegur oleh warga yang terganggu dengan iring-iringan knalpot yang sengaja mungkin di bising-bisingin, digas-gasin sehingga mengganggu warga sekitar. Sebenarnya dengan adanya ambulan aja sudah membuat suara menjadi bising, dan itu kalau suara ambulan harap maklum karena memang sirine itu udah bagian dari ambulan itu sendiri, itu penanda. Tapi ketika ada rombongan arak-arakan yang mengantar jenazah pula, ini kayak bukan sebuah kejadian duka, malah ini kayak selebrasi atau kayak merayakan sesuatu gitu ya. Tapi di balik itu pula yang saya baca mungkin di sana ya adalah kebiasaan dan budaya setempat atau warga sekitar yang memang ketika ada kedukaan mereka seperti merayakan begini gitu, arak-arakan ramai-ramai gitu. Kejadian yang berlangsung pada Selasa malam 20 Februari 2024 lalu itu pun viral hingga memantik reaksi dari warganet. Jadi ketika udah menjadi warga sana tuh harusnya ya paham juga, toleransi juga, mengerti juga gitu. Dan intinya ketika ada hal-hal seperti ini jangan mudah tersulut emosi, jangan mudah melontarkan kata-kata yang tidak enak, yang menyakiti gitu ya. Jadi harap kita saling menghargai, saling toleransi antar sesama kita. Ketika kita tahu di suatu tempat budaya-budaya seperti ini udah biasa dan memang udah menjadi kearifan lokal daerah di situ, jadi kita pun harus menghargai. Jadi jangan tersulut emosi, jangan ngerasa terganggu dan lain sebagainya, karena atau juga ini hanya sementara atau sekilas saja, tidak berjam-jam, tidak berhari-hari gitu. Jadi harapan saya untuk masyarakat di mana saja berada, ketika ada hal-hal yang mengganggu, tolong untuk menegur atau untuk meluapkan emosi harus dipikirkan dulu, jangan sampai hal yang sepele ini menjadi malapetaka, menjadi sebuah pertikaian yang tidak diinginkan sehingga membuat hati dan suasana tidak nyaman. Jadi harapan saya untuk kedepannya tetap toleransi, tetap saling menghargai antar sesama, antar budaya, antar masyarakat dan antar sesama kita orang Indonesia. Saat rombongan pengantar jenazah terlibat gesekan dengan warga di Jawa Timur, sebuah tenda hajatan yang tengah asik dipandu live musik organ tunggal, tiba-tiba terhenyak ketika ada iring-iringan warga yang membawa keranda mayat. Para tamu undangan hajatan pun seolah berada dalam bahagia dan duka, apalagi sang pemangku hajat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ini sesuatu yang sangat kontras ya.
yang meninggal dan juga yang sedang berbahagia seperti itu. Dan salut juga dengan yang punya hajat ikut membantu, dan di situ juga pestanya juga ditunda terlebih dahulu. Aku benar-benar applause banget. Lihatnya apa ya, terharu juga karena mungkin kalau aku harus di posisi yang sedang berduka juga sangat berterima kasih gitu loh dengan diberikan kesempatan untuk lewat. Dan di situ pun para tamu undangan, para pengisi acara semuanya juga ikut seperti ikut menghargai seperti itu ya. Dan ini juga menjadi pengingat bahwa memang kematian tidak ada yang tahu. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal, kapan akan menghadapi ajal. Dan di sini mungkin menjadi pengingat juga untuk yang sedang berbahagia bahwa hidup ini nantinya tidak akan selalu bahagia gitu loh. Kita akan menemukan titik dukanya juga. Ya, rupanya di tengah hajatan yang menggunakan tenda di jalanan itu merupakan satu-satunya akses warga sekitar. Karena itu saat hendak memakamkan jenazah, tak pelak keluarga yang berduka pun harus melalui tenda bahagia yang tengah berpesta. Potret antara duka dan bahagia ini pun sontak memantik banyak komentar satir dari warganet. Menurut aku Indonesia tidak perlu diragukan lagi masalah toleransi, masalah empati, masalah kepedulian kita terhadap sekitar, terhadap tetangga. Dan ini menjadi benar-benar pandangan dan sebuah fakta bahwa di mana tenda pernikahan diizinkan untuk dilewati oleh kereta jenazah, itu sesuatu yang luar biasa menurut aku. Kita doakan semoga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga keikhlasan, dan yang baru saja menikah kita doakan sakinah mawaddah warohmah, selalu bahagia dan selalu bersama hingga akhir hayat. Di lain tempat, seorang pengantin tunarungu akhirnya sukses mempersunting istrinya melalui ijab kabul dengan bahasa isyarat. Dengan mas kawin Rp150.000, ijab kabul pun sukses disahkan penghulu dan para saksi. Memang benar-benar unik dan keren sih. Kalau menurut aku sulit ya, karena kan ada saksi, ada juga penonton yang mungkin nggak tahu nih artinya apa gitu. Kita mungkin ngelihatnya oh ya ini proses pernikahan gitu. Tapi kalau menurut aku dalam pernikahan yang kasusnya itu menggunakan bahasa isyarat, ada juga penerjemahnya. Jadi audiens itu tahu, saksi juga tahu. Jadi lebih apa ya, lebih sakral dan orang-orang bisa mengerti. Luar biasa ya, karena ini pertama kali juga melihat teman-teman kita yang tunarungu ini melakukan akad nikah. Nah, dan ini juga menurut aku luar biasa karena merupakan suatu hak asasi manusia juga kan, karena baik itu mau yang non disabilitas maupun yang disabilitas, terutama yang tunarungu juga memiliki hak untuk melakukan atau membuat suatu rumah tangga gitu. Nah, yang paling terpenting adalah apa yang dilakukan itu sah menurut agama dan juga menurut negara gitu. Jadi adanya etikat akad nikah, jadi
diucapkan secara lisan ya, karena di sini tunggal umum, maka mereka menggunakan bahasa mereka, yaitu menggunakan bahasa isyarat. Yang penting itu sih udah sah baik secara agama dan juga secara negara. Belum diketahui di mana kejadian ijab kabul itu berlangsung. Tapi kisah sukses ijab kabul itu jelas memantik rasa haru sang pengantin pun rombongan yang mengiringi hari bahagia itu. Kalau menurut aku, orang itu termasuk yang berani, karena dia melawan tanggapan orang-orang pasti kan banyak ya orang yang tidak memanusiakan orang lain. Aku juga salut sama orang-orang di sekitar yang tidak menjudge dia, karena kita sebagai manusia juga berhak gitu, untuk mendapatkan hak tersebut, apalagi itu halnya menikah. Aku melihat video tersebut, aku ngerasa sangat terharu dan bahagia. Kenapa? Karena aku nggak pernah ngelihat prosesi pernikahan yang mempelainya mempunyai keterbatasan fisik. Walaupun mereka mempunyai keterbatasan secara fisik, akan tetapi bukan menjadi suatu penghalang bagi mereka buat jalan menuju kebahagiaan. Dan aku juga sangat respect dengan penghulunya yang menuntun ijab kabul secara sabar dan baik, sehingga proses akad nikahnya berjalan secara sakral dan hikmah. Saat bahagia tiada tara bisa mempersunting wanita pujaan, di Tangerang Selatan, kasus kekerasan menimpa putra sulung selebriti Vincent Rompis masih terus bergulir. Teranyar untuk melakukan pembelaan yang maksimal, Vincent rupanya mendapuk juru bela pengacara Yakub Hasibuan yang tak lain suami dari Jessica Mila dan putra pengacara kawakan Otto Hasibuan. Lantas apa yang sudah dilakukan Yakub guna meloloskan putra Vincent dari jeratan hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum? Pasti cerita semua, cuman mungkin kami tidak bisa berbicara terlalu detail juga kan, karena undang-undangnya juga bunyinya seperti itu, dan secara moral etika juga karena ini di bawah umur, kita harus lindungi. Kalau masalah detail kasus, kenapa kita nggak bisa cerita? Karena sudah ditangani oleh pihak yang benar, sudah ditangani oleh kepolisian. Jadi mari kita semua hormati, kita tunggu proses sudah berjalan. Yang saya sebenarnya sedikit sayangkan itu adalah ada perilaku yang menurut kami itu sedikit berlebihan dan sepihak yang dilakukan oleh sebenarnya. Karena meminta orang tua dari anak untuk membuat pengunduran diri lah. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Minggu depan ujian loh. Jadi bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 12 di suatu sekolah yang harusnya sekolah itu membimbing, memberikan pembinaan, tapi seakan-akan ini kok sepihak dan sangat buru-buru ya gitu. Tiba-tiba ya udah mohon mengundurkan diri. Yakub sendiri tampaknya tengah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan mediasi dengan pihak korban, sebagaimana keinginan Vincent agar kasus ini tidak bergulir panjang di pengadilan. Inisiatif restoratif justice itu memang tidak mudah, apalagi korban juga mengalami trauma akibat tindakan bullying dan kekerasan. Kita sedang meminta untuk segera ditemukan sih sebenarnya, dan mungkin kalau perlu dihadiri oleh Kemendikbud juga dan Kemen PPA juga, agar situasinya kan jadi jelas. Karena pada saat kemarin kita mendampingi salah satu terlapor untuk di BAP, banyak juga fakta-fakta yang bermunculan nih. Mungkin saya nggak bisa sebut di sini karena ini kan kembali lagi ini peradilan anak. Kasus ini seolah akan menjadi pertaruhan karir Yakub sebagai juru bela. Apalagi di kancah hukum reputasinya saat ini tengah diuji. Belum lagi bayang-bayang ayahnya sebagai ketua Peradi dan pengacara senior yang membawahi para lawyer di tanah air. Lantas dengan cara apa saja Yakub bisa meloloskan terduga pelaku dari jeratan hukum? Atau mungkinkah ia hanya berupaya untuk mengurangi hukuman? Klien kami tentunya ingin menyelesaikannya secara baik-baik. Tentunya secara hukum pun dan secara moral kan bahwa anak-anak ini harus dilindungi juga haknya. Dan bukan hanya, kembali lagi, bukan hanya terlapor. Pelapor pun yang sekarang tadi mungkin saya baru dengar dari Mbak ini katanya ada berita-berita gitu. Saya cuma dikirimin juga sih, cuma saya belum buka. Ada berita-berita mengenai terlapornya juga. Jadi ya saya sangat berharap ini dapat diselesaikan secepatnya secara baik-baik agar masa depan mereka juga terjaga dan tidak jadi kurang baik gitu. Sayang sekali. Minggu depan ujian, Mbak. Saya ingin masalah itu
semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik. Ya tentunya kita semua berharap ini semua cepat selesai ya apapun ini, dan tentunya dari pihak keluarga Vincent dan yang lain-lain juga yang saya dengar tentunya pengennya diselesaikan secara kekeluargaan. Pemirsa, seorang remaja pelaku pencurian handphone di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, ditangkap warga. Pelaku sempat menjadi sasaran amukan warga dan menangis memohon ampun agar dirinya tidak dihajar warga. Dalam video amatir yang terekam memperlihatkan remaja pelaku pencurian ini tak bisa berkutik dan hanya bisa menangis. Namun tangisannya tak menyurutkan amarah warga yang geram atas ulah pelaku. Beruntung aksi warga bertindak brutal tersebut dapat diredam sebagian warga. Menghindari amukan susulan, pelaku pun akhirnya dibawa warga dari kerumunan massa. Melihatnya sebenarnya miris juga ya. Ada kasihannya sama si pelaku ini karena dia digebukin warga sampai nangis-nangis minta tolong supaya nggak diamuk warga lagi. Sebenarnya kasihan juga sih di satu sisi. Tapi mewajarkan sih, namanya warga gitu kan ketemu pelaku kejahatan atau pencuri handphone ini pasti bawaannya pengen ngamuk gitu kan. Tapi beruntung ada salah satu warga, beberapa warga yang memang masih berpikir secara dingin, yang akhirnya mengamankan si pelaku ini dan membawanya ke aparat yang berwajib ya, infonya kayak gitu. Korban Ratna yang ditemui di lokasi kejadian di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mengatakan pelaku yang belakangan disebut-sebut bernama Lajang, warga desa Bagan dalam ini mengambil handphone miliknya. Pelaku awalnya berpura-pura minum di kedainya, handphone korban saat itu sedang di-charging. Melihat pemilik handphone tengah sibuk, pelaku langsung mengambil handphone korban lalu keluar lewat pintu belakang. Malam itu kan CCTV ada, jadi setelah hilang HP aku jam 8 malam tuh jemput anakku nggak ada, pergi dia keluar, diambilnya dulu air dulu minum dia, lewat tengoknya HP itu lagi di meja, lepas itu pegangnya, lepas itu duduk lagi, sekali lagi dia pergi ambil terus jalan belakang. Oh, jalan belakang? Iya, pintu belakang itu kan dua pintu gitu, satu depan satu belakang. Di sini juga beruntungnya aku ngelihatnya ada the power of CCTV gitu kan. Untungnya si korban ini sempat ngelihat CCTV-nya karena kan katanya HP-nya ini hilangnya di kedai jualan si korban ini kan. Nah, saat dia ngeliat CCTV ini, ketahuanlah siapa si pelakunya ini. Kebetulan kenal juga, jadi mungkin bisa disamperin. Nah, tapi naasnya disamperin ini justru malah jadi bahan amukan warga. Mengetahui handphone miliknya dicuri, lalu anak korban membuka rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV, korban mengenali pelaku dan mencari keberadaannya hingga pelaku berhasil mereka temukan. Udah tengah malam tuh datanglah anakku, nengok CCTV tuh, cari semalam nggak jumpa budak tuh. Jadi pagi tadi baru jumpa. Oh, berarti budak itu memang berkeliaran di sini aja sering ya, Bu ya? Iya, mungkin dia itulah dia nggak ada takutnya, mungkin dia sebab dia selalu melakukan itu mungkin. Meski korban mengaku di kedai kopi miliknya sering terjadi pencurian, namun korban memilih berdamai secara kekeluargaan dengan pelaku mengembalikan handphone miliknya. Pagi tadi jam berapa? Kira-kira jam 8 gitu lah. Jadi kemana Bu selanjutnya Bu handphonenya? Handphonenya itu tadi tanyalah di mana kau jual handphone itu. Dibawanya lah bapak tadi, dibonceng lah dia. Tak tahu kita di mana tempatnya, di bagian dalam.
Jadi dipulangkan handphonenya Ibu? Ada pulangannya handphone tuh. Buat aku harusnya kejadian-kejadian kayak gini jangan ada lagi lah ya, karena sebenarnya ini udah sering banget. Tapi ya lagi-lagi beruntung karena ada CCTV, dan juga beruntungnya lagi di kasus ini infonya memilih untuk berdamai secara kekeluargaan karena memang handphonenya ternyata udah dikembalikan sama si pelaku gitu. Beralih ke kasus hukum lainnya, 6 anak pang pelaku pengeroyokan terhadap laki-laki berinisial A yang ditemukan tewas Pangkalan Ban Park, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada 9 Februari 2024 lalu akhirnya berhasil ditangkap polisi. Keenam pelaku ditangkap di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur saat berupaya melarikan diri. Tersangka setelah melakukan tindak pidana ini melarikan diri dan tertangkap di wilayah Kota Waringin Timur, dari wilayah Sebabi, kurang dari 1 kali 24 jam. Inilah wajah para tersangka adalah RK, HW, NR, AG, LK, dan FH, pelaku pembunuhan seorang pria Parubaya di Pangkalan Ban Park pada 9 Februari lalu. Pasca ditangkap dan dimintai keterangan, para tersangka kemudian menceritakan kronologis peristiwa pengeroyokan yang berakhir dengan tewasnya korban di salah satu gazebo di Pangkalan Ban Park tersebut. Ya, jadi korban bukan dari komunitas dari para tersangka. Tapi saling kenal? Ya. Saling kenal lah? Tidak saling kenal. Kapolres Kobar AKBP Yusfandi Usman menjelaskan, 6 tersangka tersebut tergabung dalam kelompok pang yang seringkali berpindah ke berbagai tempat. Dari pengakuan para tersangka, peristiwa ini berawal saat mereka berada di Pangkalan Ban Park untuk minum miras. Modus operandi saudara tersangka SA ini dengan korban AM terjadi cekcok atau perkelahian. Kemudian dari perkelahian tersebut, korban atas nama AM itu dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka robek. Tidak lama kemudian, korban datang ke TKP dan duduk tidak jauh dari 6 tersangka. Salah satu rekan tersangka, yakni perempuan berinisial G yang merupakan istri tersangka HW, kemudian mengatakan bahwa ia diselimuti oleh korban dan dipegang kakinya. Dalam keadaan terpengaruh miras tersebut, tersangka HW dan rekannya RK mendatangi korban dan menanyakan kebenarannya. Kejadian ini murni ulangi dalam pengaruh minuman keras. Setelah korban tersungkur tidak berdaya, tersangka HW kemudian merekam korban untuk membuat pengakuan peristiwa yang dialami istrinya. Tersangka HW juga mengikat kaki korban di pagar agar tidak dapat melarikan diri. Setelah melakukan penganiayaan, para tersangka beristirahat, mereka kemudian mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia dengan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung. Bahkan bagian belakang kepala korban juga mengeluarkan darah. Menyadari kondisi korban yang telah meninggal, para tersangka kemudian melarikan diri dari tempat itu. Kapolres menjelaskan pasca mendapat adanya laporan penemuan jenazah di gazebo di Pangkalan Ban Park, setelah melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi, anggota Reskrim Polres Kobar kemudian melakukan pengejaran para tersangka. Beberapa jam kemudian, mereka berhasil ditangkap di Desa Sebabi, Kabupaten Kotim saat berupaya melarikan diri. Saat ini, para tersangka sudah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP, tentang menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, sebuah video seorang pedagang es keliling di kota Bekasi jadi korban penjambretan. Videonya pun menjadi viral di sosial media. Yang memilukan lagi, uang setoran pedagang es tersebut sebesar 5 juta juga raib dirampas pelaku.
Astagfirullahaladzim, bener-bener ya, itu perampok, bener-bener nggak punya otak. Tak hanya uang, bahkan ponsel milik korban pedagang es tersebut juga raib ikut dijamret pelaku. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV warga yang berhasil merekam kejadian tersebut. Katanya uangnya ada 5 jutaan dan barang-barang berharga ada di tas itu. Ya Allah, bayangin nggak itu kakek mencari uang itu dengan tenaga, dengan keringat, tiba-tiba lenyap begitu saja diambil sama pejamret yang nggak punya otak gitu. Insiden penjamretan itu terjadi di Jalan Teku Umar, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat korban tengah melintas di jalan raya, sedang mengayuh sepeda sambil menjajakan es krimnya. Tak lama kemudian pelaku naik sepeda motor berbalik arah dan langsung menjamret barang milik korban dari arah berlawanan. Korban pun sempat mengejar pelaku namun tidak berhasil. Ya pokoknya buat kakek, semoga ini buat pelajaran kakek juga, lebih berhati-hati lagi. Mudah-mudahan pihak kepolisian atau yang melihat video ini bisa melacak motornya dan segera mendapatkan malingnya itu. Lama tak ada kabar beritanya, penyanyi Ashanty membuat kabar mengejutkan. Ya, setelah 13 tahun nikah dengan Sebastian Paredes, seorang banker dan tinggal di Hong Kong, kini Ashanty memilih untuk menetap di Bali dan kembali membangun karir bermusiknya di Indonesia. Kepulangan pelantun tembang Hanya Memuji itu bersama anak-anaknya tanpa sang suami pun memunculkan kabar tak sedap. Dugaan Ashanty mulai dirumorkan bercerai dengan suaminya itu sejak ia mengubah nama akun Instagramnya menjadi @shantyofficial yang semula bernama @shantyparedes. Untuk diketahui, Paredes diambil dari nama sang suami, Sebastian Paredes. Terkait soal kondisi rumah tangganya dengan Sebastian Paredes itu, terungkap saat artis dua anak itu menjadi bintang tamu di acara podcast Melanie Ricardo. Yang penting semua pihak, semua orang sudah happy. Yes. Ya, semuanya baik-baik saja. Ya, itu yang paling penting. So everybody's happy. Everybody's happy. I'm doing just fine. Dugaan Shanty sudah menyandang status janda pun diperkuat dengan keputusannya hanya memboyong 2 buah hatinya kembali ke Indonesia. Shanty mengaku tak mengajak sang suami untuk menetap di Pulau Dewata, Bali. Wanita kelahiran kota Sukabumi itu mengaku sudah menetap di Balai sejak 2022. Ia bahkan sudah meninggalkan Hong Kong yang menjadi tempat tinggalnya sejak tahun 2010. Ya, keberadaan mereka itu, 2 tangan kecil itu, they saved me, they gave me that power, they gave me the strength. Ngeliat mereka aja udah, tinggal pegang tangan mereka, udah. In theory, it looks like the mom is taking care of the kids, right? But in real, they saved me. Sebelumnya, artis berusia 45 tahun itu sempat pindah ke Hong Kong pada 2010 lantaran mengikuti suami yang bekerja di sebuah bank di negara bekas koloni Inggris itu. Sayang saat ditanya soal rumah tangganya dengan Sebastian, itu memilih bungkam. Next question. Oke, langsung. But are you happy now? Very happy. Very happy. Very happy. Ini chapter baru nih. Chapter baru dan juga redefining myself and finding myself again. And it's time to do my music again, Bo. Jika seorang dosen mengundang tokoh penting atau dosen tamu di saat mengajar, itu menjadi hal yang wajar. Namun apa jadinya jika seorang dosen mengundang pedagang kaki lima untuk masuk dalam kelasnya? Itulah yang dilakukan dosen salah satu universitas negeri yang ada di Yogyakarta bernama Herka Maya Jatmika dengan secara random mengajak pedagang siomay untuk masuk ke dalam kelas. Bukan untuk ikut mata kuliahnya, melainkan untuk berjualan di dalam kelas. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kate iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku.
Wong ke umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane ora cocok karo wong tuwek umpamane ning yo ora gawe untran-untran kaya ngene iki lho Kang. Wah iya lek iki no. Sebelumnya nggak ada sih seperti itu, ini benar-benar yang baru kita temukan mungkin ya. Mungkin bisa jadi Mas, mungkin saya bisa jadi buat ada game gitu di kelas, mungkin akan ada waktu break gitu, jadi nggak bosen, nggak ngantuk gitu. Tersiar kabar jika aksi random Herka itu merupakan bagian dari trik untuk menghidupkan suasana kelas. Dan para mahasiswa yang diajarnya tidak ngantuk. Tentu saja hal ini membuat antusias para mahasiswa yang diajarnya. Ora, iki cara konsepe piye Kang? Kate gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wong ke umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane ora cocok karo wong tuwek umpamane ning yo ora gawe untran-untran kaya ngene iki lho Kang. Wah iya lek iki no. Kalau untuk dosennya sih sangat bagus sih, maksudnya karena berita ini viral, jadi bisa memotivasi semua dosen di Indonesia sehingga bisa membuat suasana kelas semakin berkreasi lah gitu. Bukan hanya itu, hal unik ketika mengajar juga sering dilakukan Herka saat mengajar di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Dengan mengenakan pakaian khas Jogja berwarna kuning, Herka tampak tengah meracik kopi saat ia menerangkan mata kuliah. Herka bak barista yang tengah menjelaskan beberapa menu kopi yang ada di kedai. Menurut aku itu sangat inovatif ya, bentuk dosen yang sangat kreatif sehingga apa yang disampaikan dosen tersebut kepada mahasiswanya itu akan lebih tersampaikan gitu, karena suasana kelas akan lebih enjoy gitu, tidak tegang, tidak boring, tidak bosan seperti itu. Di tempat terpisah, kejadian aneh dibagikan oleh seseorang di sosial media saat merekam langit yang memiliki 2 matahari. Lokasi tersebut terjadi di Mentawai, Sumatera Barat. Tentu saja video yang tak biasa itu menjadi viral di jejaring maya tanah air karena suatu hal yang mustahil ada 2 matahari di muka bumi ini. Janda pirang, matahari, ini suatu tanda yang tak terdugakan ini. Matahari kedua ini. Ya ini matahari yang kedua ini. Jadi matahari yang pertama ini dia kurang terang. Ya, itu berbahaya ini. Entah apa yang terjadi ini. Subhanallah banget, aku tadi ngelihat videonya ada 2 matahari yang muncul. Tapi katanya itu bukan matahari yang satunya, melainkan pantulan dari matahari yang sebelumnya. Dan itu menurut aku fenomena yang unik, yang sangat jarang banget terjadi di Indonesia dan patut diabadikan. Karena Indonesia kan jarang ya terjadi fenomena-fenomena tersebut, dan itu harus diabadikan buat nanti cerita ini nih pernah terjadi ada 2 matahari gitu. Kejadian ini tentu saja membuat banyak orang panik. Namun pihak BMKG memastikan bahwa fenomena matahari kembar di Mentawai tidak mengisyaratkan tanda alam apapun. Nah, fenomena kemarin adalah suatu fenomena biasa yang tidak perlu dikhawatirkan dan tidak menunjukkan tanda-tanda apapun atau peringatan dini apapun terkait dengan fenomena bencana alam. Demikian untuk masyarakat Sumatera Barat agar tenang dan tetap info ke BMKG. Terima kasih. Dilansir dari berbagai sumber, fenomena ini bisa disebut sebagai sandok.
Sandok adalah bintik cahaya berwarna yang terbentuk akibat pembiasan cahaya melalui kristal es. Letaknya kira-kira 22 derajat kiri, kanan, atau keduanya dari matahari tergantung di mana kristal es berada. Warnanya biasanya berubah dari merah yang paling dekat dengan matahari menjadi biru di bagian luar sandok. Sandok juga dikenal sebagai matahari tiruan atau perhelia yang artinya dengan matahari. Fenomena matahari kembar yang saat ini viral di Sumatera. Kami dari BMKG ingin menanggapi bahwa fenomena tersebut merupakan fenomena optik atmosfer, di mana sebenarnya adalah fenomena biasa yang dimana adanya butiran-butiran es di atmosfer, yaitu di awan-awan tinggi terpantul oleh sinar matahari. Jadi akan terlihat secara optik, ilusi optik, seolah-olah matahari menjadi kembar atau bisa 2, 3, 4 dan bahkan sampai 7. Di tempat terpisah, tiba-tiba ikut memeriahkan acara bazar pakaian di kawasan Jakarta. Niata sendiri, ia ditemani oleh Fanny Gasyani menjual pakaian pre-love yang masih layak pakai. Dalam kesempatan itu, Nia tampak begitu antusias lantaran baju-baju lamanya yang masih bagus dan bahkan hanya dipakai satu kali, akhirnya bisa keluar dari lemari yang menumpuk. Hari ini kita berdua sama-sama diajak dan berpartisipasi juga di acara tiba-tiba garage sale, karena kan juga banyak ya barang-barang pre-love yang masih bagus-bagus yang bisa dipakai lagi, masih bisa dipakai sama orang. Sayang kalau misalnya dibuang kan. Iya, benar. Biar sustain gitu, jadi baju juga bisa sustain, bisa dipakai oleh banyak orang. Berkelas sekali. Oke, jadi di sini adalah ini buatnya aku yang di sini. Ini buatnya aku. Nah, ini jualnya juga semuanya murah-murah ya. Berapa tuh? Ada yang 100.000, ada yang berapa? Apa dapat 3 tuh? 100 dapat 3 juga ada. Yang mana? Udah habis, 100 dapat 3. Oh, udah habis. Jadi kita nggak usah ngomongin lagi. Terus dari itu ada banyak. Jadi kayak baju-baju kayak sehari-hari ada. Udah gitu terus baju-baju yang ulang lagi. Ya, udah gitu terus di sini juga baju-baju yang kayak buat mungkin pergi malam atau enggak yang lebih serius juga ada. Baju formal, iya banyak sih, banyak banget. Udah gitu terus kalau yang lebih menarik lagi adalah di bootnya Fanny karena memang dia ada ada baju gitu yang ada logo kucingnya. Yuk. Sini mampir. Bener, iya, nggak tahu ya. Karena mungkin promosinya dari kita, jadi kebanyakan yang datang tuh fans. Iya, gitu. orang-orang yang mengikuti tapi banyak update juga kita kok. lah. Banyak juga kok yang datang. Tapi biasanya emang kayak tadi ada Justipers, mungkin dari fans-fans yang di luar kota nih nggak bisa datang ke Jakarta, jadinya mereka pakai Justip gitu. Oh gitu, kamu kok tahu banget sih infonya? Aku tuh benar-benar nggak tahu apa-apa loh di sini. Jadi kalau ada story langsung skip ya, kayak ngetek. Kayaknya udah baca tadi. Tuh kan hidup dia terlalu lengkap. Baca story aja ada yang tuh gini nih, emang dia begini nih. Bisa tiba-tiba mencrok sini, ntar mencrok kan tadi datang lagi ke sini. Kita lihat dari tadi nggak ke sini. Sederet baju formal dan juga harian juga dijual Nia. Dan harganya pun relatif lebih murah. Tak mau kalah dengan Nia, Fanny juga menjual bajunya dengan harga yang cukup murah. Sini dong, masa sendirian? Tadi kamu aku temenin loh. Ini yang tadi Nia bilang, ini tuh dulu brand aku namanya. Jadi kalau sebagian dari hasil penjualannya itu biasanya aku kasih ke shelter. Nah hari ini aku bawa dari gudang sebagian. Selain itu juga ada sih yang 103 kayaknya, 50, 100. Tapi tenang, kalau yang datangnya hari Minggu nanti kita stok ulang ya. Kan masih banyak kan? Masih kan? Masih, ya. Acting depan kamera tuh udah lupa ya. Terus lagi panggil kita. Terus di sini, bener-bener ada di sini ada. Terus ini ada juga dress, setelan-setelan, baju olahraga di situ gitu. Rata-rata baju-baju syuting juga sih. Kalau Nia baju-baju syuting apa baju-baju? Baju-baju biasa. Enggak, karena kan emang kadang-kadang benar kata Fanny kalau misalkan kita kadang syuting itu kan atau foto, pas udah di foto tuh udah cuma sekali pakai udah gitu terus udah enggak. Bukan karena kita nggak mau pakai lagi loh, cuma biasanya nih kalau dari pengalaman aku tapi ya. Tapi kalau aku kan bajunya juga nggak terlalu mahal-mahal banget, jadi kalau emang berapa sih bajunya? Nggak mahal-mahal banget, makanya bisa dijual segitu. Gitu. Ada yang mahal, ada yang nggak, tergantung kan kalau kita mau fotonya tentang apa, ketemu sama siapa, kan memantaskan juga sebenarnya. Benar, memantaskan diri.
Ada hal yang menarik dari sisi Nia. Selama ia membeli baju, Nia sama sekali tak pernah mencoba atau fitting baju yang ia beli. Bukan hanya satu, baju-baju yang ia beli 3 bahkan sampai 4 model. Tentu saja kebiasaan Nia itu menjadi senjata empuk bagi Fanny untuk meledek sahabatnya tersebut. Deka, kalau misalkan beli baju dicoba nggak sih? Emang lu gak nyoba nih ya? Enggak. Itulah bedanya kantong tebal sama kantong tipis. Kayak gitu. Udah nggak nyoba, biasanya ngambilnya 2-3. Karena ceritanya perannya tabrakan gitu ya, jadi harus double kalau baju syuting sinetron. Emang aku orangnya agak teledor, jadi kadang-kadang suka lupa. Iya kan, kayak gitu cara ngomongnya. Enak ya kalau teledor banyak duit ya. Kebetulan lagi ada rezeki bisa beli. Alhamdulillah. Tapi kita semua juga mungkin kalau di posisi dia bakal gitu juga. Amin. Amin. Lantas benarkah semua pakaian yang pernah ia pakai syuting dan photoshoot ia jual? Adakah pakaian yang hingga kini masih disimpan rapi di lemari Nia dan bahkan itu menjadi sebuah kenangan Nia seumur hidupnya? Kalau aku sih, kalau yang baju yang paling aku sayang hanya baju aku lamaran, baju aku pertama kali pergi sama Ardi, baju almarhum papa aku, baju kawinan aku, itu doang yang aku simpan. Tapi kalau selebih yang lain-lainnya nggak terlalu bermakna banget. Karena dia belinya 3. Emang sengaja. Ada juga kembaran dress, udah gitu terus yang aku sama Mika ada, itu juga dijual, udah gitu aku sama keluarga juga ada. Tapi ya itu pokoknya, tapi kebanyakan mungkin baju sehari-hari yang juga bisa dipakai dan pinter-pinter mix and match aja sih sebenarnya. Datangnya hari ini sampai jam berapa sih ya? Oke, dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam.